Air belia, tangga tanggalan, air tenang seperti durian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Ngatini SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Geboro 1, kepada peserta diseminasi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas program guru gerak. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Ngatini SPD SD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru dari SD Negeri 1. Alhamdulillah, kita cukup buat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia nikmat, terutama nikmat saya, kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya besok dari kiamat. Yang saya hormati dari Dewan Guru SD Negeri 1. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Feni karena Ibu Feni sudah lolos menjadi calon guru penggerak. Jadi di SD Lubung 1 untuk yang sudah lulus sebagai guru penggerak baru satu, yaitu Bu Nis, ikut di guru penggerak angkatan 7. Jadi dari Bu Nis yang sudah menjadi guru penggerak akhirnya memberikan motivasi pada teman-temannya, dan saat ini Ibu Feni sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti disusul dengan yang lain. Untuk rentetan pendidikan dari Ibu Feni yang sudah saya ikuti dari lokakarya orientasi, ya, yang pertama di SMA 2, kemudian pendampingan pertama, pendampingan kedua, dan sekarang ini adalah melaksanakan diseminasi. Di sini akan membawakan materi sesuai dengan yang dipelajari saat ini, yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana memperlakukan kita kepada perlakuan kita kepada anak. Kita sudah biasa itu, kalau sebelumnya mungkin nanti dijelaskan Bu Feni, ya, kalau kemarin mungkin biasa loh kita itu menghukum anak, ya, anak terlambat berkali-kali, ya, akhirnya terlambat kok berkali-kali, ya, akhirnya dukung, ya, ayo lari ke lapangan, gitu, ya, tidak mengerjakan PR, dukung, mengayuh, mengerjakan di luar. Itu kan biasa, seperti itu kita laksanakan. Tapi mungkin nanti dengan adanya guru penggerak, kita jadi tahu sebetulnya kayak apa seharusnya kita melakukan perlakuan kita terhadap anak. Nah, ini nanti yang akan
dijelaskan oleh Bu Fermi. Jadi anak-anak itu otomatis sadar diri, bukan merupakan suatu hukuman atau hadiah, tapi anak itu sadar kalau dia itu melakukan kesalahan. Itu yang diharapkan. Jadi bukan takut dengan hukuman, bukan karena kepingin dapat hadiah, tapi anak-anak sadar dengan sendirinya kalau dia itu melakukan kesalahan. Itu yang kita terapkan pada anak-anak kita. Kalau nanti semua bapak ibu guru menerapkan disiplin positif terhadap anak-anak didik kita, otomatis budaya positif akan terwujud dan profil pelajar Pancasila juga akan terwujud. Untuk itu mohon ya Bapak Ibu guru untuk melaksanakan acara dari Bu Ferry ini diseminasi dengan baik. Mudah-mudahan nanti setelah adanya apa yang sudah disampaikan Bu Ferry, kita bisa melaksanakan di kelas kita. Begitu. Jadi saya mohon panjenengan semua nanti bisa melaksanakan dengan baik dan kita bisa mempraktekkan di kelas kita masing-masing. Dan juga mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang ada di Limbong 1 bisa mengikuti guru penggerak semua, ya, yang guru menjadi tergerak bisa mengikuti semua sehingga bisa membawa perubahan, ya, bisa membawa perubahan di sekolah kita. Akhirnya sekolah kita bisa mempercepat terciptanya Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu guru yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada paparan tentang budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Bu Amelia pada yang pertama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa menjalankan setiap aktivitas kita dengan penuh semangat. Penuh semangat. Mari Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi penularan. Diseminasi itu penularan, ya, penularan budaya positif yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Jadi di modul 1.4 itu kami mempelajari materi tentang budaya positif. Kemudian kami juga ditugaskan untuk menularkan kepada rekan sejawat yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, pagi hari ini saya akan berusaha untuk memaparkan apa sih yang dinamakan budaya positif itu. Nah, kita akan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Kita mulai saja, Jek. Kita mulai saja. Perkenalkan, saya Amelia Feni Francisca. Sudah mengenal semua pastinya, ya, karena kita sudah bekerja bersama-sama di sekolah ini, jadi kita sudah saling mengenal dan insya Allah kita akan bekerja untuk seterusnya demi masa depan murid-murid kita. Ya Bu, ya.
Sebelum kita mulai diskriminasi budaya positif ini, kita sedikit melakukan ice breaking. Ice breaking kali ini kita ambil saja hal yang sederhana. Di sini judulnya yuk senyum selama 30 detik. Nah, jadi saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk tersenyum selama 30 detik. Nanti saya akan memberikan waktu selama 30 detik, kita akan tersenyum bersama-sama. Karena tadi pagi kan kita sudah capek ya, sudah mengajar dari pagi sampai siang hari ini, rasanya penat begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus refresh lagi pikiran kita supaya kita siap untuk menerima apa yang akan kita terima nanti. Monggo saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Ya, berdiri sebentar, kemudian saling berhadapan, mencari pasangan, saling berhadapan, saling berhadapan. Iya, terima kasih. Sebelum saya mulai, ya, silakan berhadapan. Nanti selama 30 detik, panjenengan semua akan saling tersenyum dengan teman yang di depannya. Iya, belum mulai saja sudah tersenyum ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa membawa aura positif di sekitar kita ini. Bisa kita mulai? Iya. Silahkan tersenyum mulai dari sekarang. Iya. Silahkan ditatap temannya. Iya. Mungkin sering kita tidak menatap, kita sering berjumpa tapi tidak saling menatap begitu ya. Moga sekarang saling menatap dan saling tersenyum. Iya. Selama 30 detik. Iya. 15 detik. Sudah 15 detik ini. 30 masih kurang 15 detik lagi. Pilihan ya. Oh gitu ya. Iya, 5 menit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kita semua. Alhamdulillah kita sudah tersenyum dengan teman kita, ya. Jadi kalau tadinya kita mungkin ada masalah atau sedikit berbenturan gitu ya, dengan bertemu saat ini kita saling tersenyum, kita bisa melupakan semuanya. Nah, ice breaking ini juga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu ya. Di jam-jam akhir, anak-anak sudah mulai ngantuk begitu ya. Kalau kita melakukan ice breaking yang terlalu berat, misalnya bermain atau apa kan, tenaganya anak sudah habis, sudah terkuras. Nah, kita pakai ice breaking ini hanya dengan bertatapan muka dengan temannya, insya Allah mereka akan kembali fresh gitu ya, kembali segar pikirannya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan materi. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kesepakatan. Nah, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat kesepakatan forum diseminasi kita pagi hari ini. Yang pertama, menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, izin saat keluar ruangan, kemudian mengangkat tangan ketika ingin berpendapat, dan boleh makan dan minum dengan tenang. Nanti setelah makan dan minumnya datang gitu ya. Apakah bisa kita sepakati Bapak Ibu? Bisa, alhamdulillah kita sepakati bersama. Atau ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatannya? Atau sudah cukup? Sudah cukup, alhamdulillah. Jadi kita sepakati ya kesepakatan seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam materi. Di sini kita bertanya, apa sih yang namanya disiplin positif itu? Kita kan sering mendengar, tetapi kita kadang-kadang tidak tahu apa sih yang dinamakan disiplin positif. Apakah di antara Bapak Ibu ini yang sudah tahu apa yang dinamakan disiplin positif? Monggo. Siapa yang mau berpendapat? Monggo. Bu Riz mau berpendapat? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab bahwa disiplin positif adalah sebuah kebiasaan yang baik yang dilakukan secara disiplin
setiap saat dalam waktu yang sama untuk mencapai arah yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Silakan atau Anda yang mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bu Sulistiani. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu adalah suatu pembiasaan yang bisa kita lakukan kepada anak, yang bisa kita biasakan kepada anak hal-hal baik tentang sehari-hari. Nah, hal-hal baik yang kita lakukan, kita ajarkan kepada anak-anak sehingga dengan pembiasaan tersebut mereka menjadi terbiasa untuk melakukannya setiap hari. Selanjutnya Bu. Ya, disiplin positif tadi ya merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika kita mengajarkan disiplin positif tadi, salah satunya dengan cara pembiasaan, yang ini sudah kita lakukan setiap hari ya di sekolah kita, mulai hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah melakukan pembiasaan. Nah, hal tersebut adalah salah satu cara. Jadi kita punya cara, punya strategi, yaitu membiasakan anak-anak untuk disiplin. Nah, hal-hal yang kita ajarkan kepada anak-anak tadi, insya Allah kita harapkan bisa menumbuhkan kesadaran terhadap diri mereka, diri anak-anak, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kan banyak sekali ya. Jadi kita berusaha menerapkan hal-hal tersebut kepada anak-anak melalui kegiatan pembiasaan. Dan alhamdulillah sekolahan kita juga sudah melaksanakan. Ya, selanjutnya Bu. Dengan melakukan disiplin positif tadi, harapannya adalah ketika anak punya kesadaran, jadi anak sadar. Setiap hari mereka melakukan disiplin itu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, mereka sadar melakukan disiplin positif sehingga mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ada tujuannya. Kita melakukan disiplin, melakukan pembiasaan itu ada tujuannya supaya anak-anak itu bisa terbiasa dan mengontrol diri mereka sendiri. Sehingga ketika mereka mengontrol diri mereka sendiri, mereka bisa melakukan tindakan yang benar dalam setiap kegiatannya. Misalnya hari Senin ada upacara. Kalau upacara kan melatih berarti apa? Kedisiplinan, nilai kebajikannya kedisiplinan. Dalam hal itu kita mengajarkan disiplin. Jika anak sudah terbiasa disiplin, maka dalam kesehariannya, dalam di sekolah maupun di rumah, maka mereka juga akan terbiasa untuk disiplin. Hari Selasa kita doa Asmaul Husna. Diharapkan dengan adanya pembiasaan Asmaul Husna tadi, anak-anak bisa terbiasa untuk melakukan pembiasaan tersebut di rumah. Jadi dikontrol. Kehidupannya mereka itu dikontrol, pikirannya, perkataannya, tindakannya itu mereka kontrol sendiri dengan sadar, dengan penuh kesadaran. Itu yang kita harapkan. Tetapi semuanya juga tidak bisa terjadi dengan begitu saja, tidak bisa terjadi dengan instan. Semuanya pasti membutuhkan proses. Nah, selanjutnya Bu. Nah, disiplin positif tadi dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian maupun hukuman. Jadi anak-anak menyadari, mereka sadar sendiri. Jadi bukan karena dipaksa, ya, bukan karena dipaksa oleh gurunya misalnya, dipaksa, ayo ikut upacara misalnya, ayo membaca Asmaul Husna. Bukan dengan paksaan, bukan juga karena ingin mendapatkan pujian atau reward ya, dan bukan juga karena hukuman, takut dihukum. Nanti kalau saya tidak melakukan itu, nanti saya dihukum. Nah, yang kita harapkan itu anak sadar. Jadi mereka sadar dengan penuh, ya, melakukan semuanya dengan ikhlas begitu, dengan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan, pujian maupun hukuman. Ya, berikutnya Bu. Nah, hal itu terjadi karena motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motivasi. Motivasi itu apa? Siapa yang tahu? Motivasi apa Bu?
dorongan. Iya, motivasi itu dorongan, keinginan, ya, keinginan untuk melakukan sesuatu. Ya, motivasi itu dorongan untuk melakukan suatu hal. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita punya motivasi, punya tujuan. Nah, motivasi itu ada dua hal. Motivasi itu ada yang datang dari diri kita sendiri, ada juga yang datang dari luar, atau eksternal. Nah, faktor dari luar itu eksternal, kalau faktor dari dalam maka internal. Nah, motivasi itu yang menjadikan kita untuk melakukan suatu hal. Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti kita punya tujuan, punya goal. Ya, motivasi kita apa? Misalnya kita ingin pergi mengajar ke sekolah, tujuan kita apa? Oh, nanti saya di sekolah, nanti saya pengen mengajarkan ini ke anak saya, ke murid saya. Itu namanya motivasi. Saya kepengen anak murid saya nanti bisa menguasai perkalian misalnya. Itu namanya tujuan atau motivasi. Terus lanjut tuh. Motivasi perilaku itu ada 3. Jadi perilaku manusia kita itu motivasinya itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu untuk cari aman supaya kita tidak dihukum, supaya kita nyaman. Biasanya kalau anak-anak seperti itu, saya mengerjakan PR, tapi tujuannya bukan karena dia sadar, tetapi karena takut dihukum gurunya, ya, takut dihukum. Nah, takut kalau nanti dimarahi, sehingga kalau dimarahi kan dia merasa tidak nyaman. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mengerjakan PR tadi supaya nanti bu guru saya itu memuji saya. Jadi ketika dikasih orang yang mengerjakan PR, angkat tangan, iya bagus, pintar, yang mengerjakan PR rajin sekali misalnya. Tapi motivasinya dia adalah untuk mendapatkan pujian, hanya untuk dipuji. Jadi bukan karena keinginannya sendiri. Tetapi yang ketiga ini, perilaku yang ketiga motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak tersebut sadar kalau dia tadi mengerjakan tugas atau mengerjakan PR tadi memang karena kebutuhannya. Jadi ketika dia diberi tugas, oh dia sadar, oh iya saya ada tugas, berarti saya harus mengerjakan. Kalau saya tidak mengerjakan, nanti saya gimana? Kan saya menjadi tidak tahu, tidak mudeng, begitu ya. Seperti itu namanya motivasi dari dirinya sendiri. Jadi sadar, ya melakukan dengan penuh kesadaran. Tetapi kadang-kadang yang banyak kita temui ini nomor 1 dan nomor 2. Ketika di kelas pun seperti itu, anak-anak ya melakukan tugas, mengerjakan tugas cepat-cepatan selesai itu biar dipuji, biar diberikan penghargaan, biar diberikan imbalan. Anak-anak nanti kalau cepat selesai diberi bintang sama guru, nah diberi bintang, di reward, diberi bintang. Itu sebetulnya tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Itu kan hal positif ya sebetulnya, memberikan penghargaan ke anak, hal positif. Tapi kenapa kok tidak baik? Ada yang tahu? Ya, kalau kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut itu akan merasa ketergantungan. Jadi dia itu akan merasa pamrih. Jadi segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, aku nek ngene, aku mesti dihadiahi bu guru. Aku kok nek ngene, mesti aku kok dipuji bu guru. Aku seneng. Aku kok mesti jadi sing paling apik. Nah, hal tersebut sebetulnya tidak baik. Jadi ketika anak diberikan reward seperti itu, nanti mereka menjadi pribadi yang selalu mengharapkan dari orang lain. Nah, jadi mereka tidak mandiri dengan dirinya sendiri. Nah, untuk yang pertama tadi juga tidak baik. Anak-anak mengerjakan tugas takut nanti kalau gurunya marah.
mati takut kalau dihukum, disuruh keluar kelas misalnya. Nah itu adalah ketidaknyamanan atau hukuman. Nah seharusnya yang paling ideal adalah yang nomor 3, yaitu mereka sadar dengan penuh bahwa apa yang mereka inginkan itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya ingin menjadi orang yang baik itu karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Nah ini yang harus coba selalu kita tanamkan kepada murid. Kemudian Bu, lanjut. Nah, untuk itu kita harus membuat, untuk menyadarkan anak tadi ya, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kita buat, ya, kita buat bersama-sama dengan murid. Kita membuat kesepakatan di kelas, gitu ya. Hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa kita ambil. Nah, dalam hal membuat keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini biasanya kita lakukan di awal tahun pembelajaran. Biasanya kalau anak-anak naik kelas, maka di kelas yang baru kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan. Nah, kesepakatan itu harus kita sepakati dari guru dan dari murid, harus kita sepakati bersama. Jadi tidak boleh egois. Apa yang menjadi keinginan murid, maka guru harus memfasilitasi. Begitu juga dengan guru. Apa yang menjadi keinginan guru, murid juga harus menyetujui. Maka harus terjadi kesepakatan. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking lagi supaya tidak terlalu sepaneng ya. Kelihatannya tadi kita sepaneng membahas tentang disiplin positif. Permainan ini sudah biasa kita mainkan waktu kita kecil. Bapak Ibu pernah bermain cap-cicuk? Iya, cap-cicuk sudah pernah ya? Ya, kita berdiri lagi untuk bermain cap-cicuk sebentar. Silakan berdiri, cari juga pasangan, 2 orang. Kita bermain cap-cicuk. Yang satu tangannya di atas menghadap ke bawah. Yang satu menghadap ke bawah. Satu tangan menghadap ke bawah. Ke bawah seperti ini. Yang satu menghadap ke atas. Telunjuknya seperti ini. Yang di bawah telunjuknya seperti ini. Menempel di temannya. Kembalian. Di atas semua boleh. Ya, misalnya berbalik. Di atas semua boleh. Ya, nanti gantian. Ya, nanti gantian. Ini seperti Busana sama Putri. Ya, bisa kita mulai? Ketika saya cuk itu berarti kita harus memegang. Nah, yang bisa memegang tangan temannya berarti menang, begitu ya. Kita mulai. Iya. Siap. Cap. Cip. Belum. Ya. Cap. Cip. Cuk. Gantian. Yang satu di atas, yang satu di bawah, gantian. Satu, siap ya. Cap. Cip. Cuk. Nah, ini menang ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa mengembalikan suasana kita yang tadinya tegang ya, menjadi lebih bersemangat. Yuk kita lanjutkan Bu materinya. Nah, ini PR kita sebetulnya ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya
budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti, nah ini ada 5 teori, ya, ada 5 teori yang bisa kita lakukan supaya budaya positif itu bisa dilaksanakan oleh murid-murid kita. Yang pertama, kita melakukan disiplin positif. Itu yang pertama. Kita melakukan disiplin positif. Caranya seperti tadi. Ya. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia tadi ada 3, supaya nyaman, tidak mendapat hukuman. Yang kedua, mendapatkan reward. Yang ketiga, dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sudah kita pelajari tadi, ya. Kita harus menyepakati keyakinan tersebut dengan murid kita. Kemudian yang keempat, mempelajari kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya manusia apa? Nanti kita pelajari. Kemudian berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, kita punya posisi. Jadi sebagai guru, kita itu punya posisi. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan jika ada kasus yang terjadi di kelas kita ataupun di sekolah kita. Lanjut Bu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Coba, kalau jenengan, kebutuhan dasarnya apa? Ya, makan. Ya, kebutuhan dasar manusia makan, betul. Kebahagiaan, ya. Bernafas. Oh, suka dipuji. Dihargai. Uang. Oh ya. Betul sekali ya. Ada yang menjawab, ya. Sehat. Ya betul. Sehat, uang, kebahagiaan, dihargai. Ya, itu kebutuhannya manusia. Dipuji. Ya betul. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam. Tetapi dirangkum. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dirangkum dalam 5 hal. Nah, ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, Ibu, ketika ada orang atau anak, kita melakukan hal yang menolak kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan atau nilai kebajikan, hal itu sebetulnya kita lakukan karena kita ingin mendapatkan kebutuhan. Ya. Kita ingin memenuhi kebutuhan yang tidak kita dapatkan, sehingga kita melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kebutuhan itu. Nah, itu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan itu sebetulnya kita sedang berusaha memenuhi kebutuhan. Tetapi cara yang kita lakukan salah. Ya, cara yang kita lakukan itu keliru. Ya, kebutuhannya apa, Bu? Ya, ini kebutuhan yang sudah dengan sebutkan tadi ya. Uang, ada rasa dihargai, sehat. Nah ini kebutuhannya dan yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu perlu bertahan hidup. Ya, makan, minum, uang itu tuh bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Kalau tidak ada itu semua kita mati. Yang kedua, sebagai manusia kita membutuhkan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Dengan kalau di suatu komunitas dicuekin, ya, ada teman-teman berbincang-bincang, jenengan datang ke situ cuek mereka, tidak diperhatikan. Maka kebutuhan kita akan rasa diterima itu tidak tercukupi, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, cari perhatian lah dan lain-lain. Itu kebutuhan yang kedua. Jadi kita merasa perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kita ingin menjadi penguasa. Ibu-ibu yang biasanya. Kalau di rumah kita ingin jadi penguasa.
Jadi penguasa anak-anaknya semua dikuasai. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Kita butuh bebas. Biasanya kalau kita terikat dengan suatu aturan itu yang tidak cocok dengan kita, maka kita akan memberontak. Nah, itu namanya kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kita perlu senang, perlu bahagia, perlu refreshing, betul? Nah, ini adalah 5 kebutuhan manusia. Kalau kebutuhan aktualisasi diri, Betul? untuk aktualisasi diri, Aktualisasi. mendapatkan semua itu, apakah ada khusus untuk kita sampaikan nanti ke siswa supaya semua siswa kita itu kalau ada permasalahan kita tahu solusi yang tepat untuk mengatasi aktualisasi diri. Lalu bagaimana pertanyaannya Bu Rizadi? Bagaimana cara kita mengaktualisasikan diri begitu ya Bu ya, untuk memenuhi kebutuhan murid-murid kita dalam 5 hal tadi. Dalam 5 hal tadi Pasti kan ada permasalahannya. iya betul. Ada perlu murid itu perlu kasih sayang, perlu merasa diterima, kebutuhannya untuk bertahan hidup terpenuhi, kemudian kebutuhannya untuk bebas juga terpenuhi, kebutuhan untuk kesenangan dipenuhi, kemudian kebutuhan untuk kasih sayang juga terpenuhi. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru? Aktualisasi diri. Bagaimana cara kita menempatkan diri kita gitu ya Bu? Cara kita menempatkan diri kita. Tentu saja kalau menurut saya cara kita memenuhi kebutuhan murid ini, kelima-limanya ini, murid itu harus diberi semacam perhatian gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan murid itu secara full seperti itu. Jadi tugas kita kalau di sekolah itu kan menuntun ya, sesuai dengan diajaran Torah itu kita menuntun siswa untuk mereka bisa memperoleh kebahagiaan ya sebesar-besarnya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kita harus seperti itu, kita tuntun mereka. Jadi kalau anak-anak itu misalnya salah gitu ya, ya kita tuntut. Tidak boleh langsung kita hukum atau kita hakimi anak tersebut. Ya, kita bimbing, kita berikan kasih sayang, kita perhatikan seperti itu. Itu seperti itu ya caranya. Jadi kita mengaktualisasikan anak-anak, mengaktualisasikan diri kita supaya anak-anak terpenuhi kebutuhannya itu caranya dengan menuntun mereka, membimbing mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka. Itu ya. Ya kemudian terima kasih. Oke, sama-sama Bu Lilis. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian ini saya punya contoh kasus. Punya contoh kasus ini. Bagaimana jika menurut Anda? Coba kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada kasus Ibu Zulaika, guru kelas 3 sedang bingung menghadapi salah satu tingkah muridnya, namanya Tommy. Si Tommy ini ya sering membuat ulah di kelas. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal secara paksa. Jadi dia sering meminta bekal temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Lalu kira-kira apa alasannya si Tommy melakukan hal tersebut? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab, memberikan pendapatnya? Ingin kebutuhan untuk kebutuhan penguasaan. Ingin kebutuhan penguasaan. Oh, Tommy ingin menguasai begitu ya alasannya ya. Ada lagi yang punya jawaban? Kira-kira apa yang menjadi alasannya si Tommy melakukan itu? Dia itu sukanya minta bekalnya temannya. Jajane koncone, bekale koncone, makan siang kan temannya itu diminta secara paksa, bukan secara baik-baik, tetapi dipaksa. Lalu Anda sebagai guru harus bagaimana? Bagaimana Bu? Membimbing Tommy. Membimbing Tommy. Membimbing Mungkin Tommy. Tommy kurang kasih sayang. Mungkin Tommy kurang Di kasih rumah sayang. mungkin kurang kasih sayang sehingga di belum sadar Ada. ada dulu
biar perutnya kenyang, dia meminta dari temannya. Dia ingin berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu bertahan hidup. Kalau dia tidak minta bekal temannya, nanti perutnya lapar, perutnya sakit. Maka dia terpaksa. Sebetulnya dia terpaksa melakukan itu adalah untuk bertahan hidup. Itu alasannya Tommy, yang pertama. Yang kedua, karena dia senang temannya memperhatikan dia. Jadi ketika dia minta bekal temannya, maka temannya nanti akan mengadu kepada bu guru. Bu guru, bekalku diminta sama Tommy. Nah, ketika bu guru mendapat aduan seperti itu, bu guru akan memperhatikan dia. Setelah memperhatikan dia, maka bu guru akan berkonsultasi dengan orang tua, sehingga Tommy nanti akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi yang berusaha dia dapatkan itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin si Tommy ini kurang perhatian ketika di rumah. Nah, ini latar belakang anak kan berbeda, sehingga guru itu harus tahu. Jadi ketika anak berbuat sesuatu itu kita jangan langsung marah-marah ya, jangan langsung menghukum, tapi kita harus tahu dulu anak tersebut itu alasannya apa. Kita harus mengidentifikasi. Alasan Tommy yang keempat dulu. Ya, alasan Tommy yang keempat adalah karena Tommy merasa bosan. Ya, dibusukan dia. Bekalnya tidak enak, lebih menarik punya temannya. Gitu ya. Merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Ibunya selalu membawakan bekal yang sama, sehingga si Tommy ingin merasakan makanan yang lain. Maka dia butuh kebebasan, butuh hal yang lain selain bekal yang dia bawa. Seperti itu. Lanjut Bu. Nah, jadi hal-hal yang dialami oleh Tommy tadi, ya, hal-hal yang dialami oleh Tommy tadi menjadi pembelajaran untuk kita, sehingga ketika kita menjadi guru seperti ini, kita menghadapi anak yang berbuat ulah di kelas, ya, kita cari dulu penyebabnya. Kita cari dulu penyebabnya. Jangan langsung anak nanti dipuangi, kamu ya. Nah, seperti itu langsung marah dan langsung memberikan hukuman. Itu tidak diperbolehkan. Nah, maka kita harus tahu bahwa kita sebagai guru itu punya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini. Nah, 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan. Okay. Tapi di antara 5 posisi ini, yang terbaik yang bisa kita terapkan adalah sebagai manajer. Yang pertama kita lihat dulu. Guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu biasanya kalau ada anak berbuat sesuatu ya, berbuat ulah, maka kita mengatakan, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak tersebut. Nah, itu berarti kita melakukan posisi sebagai penghukum. Biasanya kita kan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, seperti itu biasanya. Atau kita membentak, menyalahkan orang lain. Maka kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid akan meletakkan guru di luar zonanya. Dia akan merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena dia takut kalau dia berbuat sesuatu hal yang tidak pasti nanti saya dibentak. Nah, itu namanya guru sebagai penghukum. Dampaknya murid selalu dibentak, marah-marah, itu dampaknya adalah mengulangi kesalahan. Dia tidak belajar dengan kesalahannya, tapi dibaleni terus, diulang-ulang terus. Itu kalau kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya kita akan mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakannya.
Biasanya kalau di kelas ya, kita sedang mengajar, murid kita tidak memperhatikan, maka kita akan berkata seperti ini. Apa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Bu Guru sudah capek loh, Bu Guru ini sudah kering, begitu ya. Ngomong dari tadi, tidak kamu perhatikan. Kamu tidak kasihan sama Bu Guru. Nah itu namanya kita di posisi pembuat rasa bersalah. Jadi murid nanti akan merasa, oh iya ya, sakit guruku ya, kasihan guruku ya. Iya. Tapi itu sebetulnya tidak boleh. Nah ini yang harus kita sadari ya Bapak Ibu ya. Ini harus kita sadari. Nah, maka anak yang diperlakukan seperti itu dia akan mempunyai mental merasa rendah diri, tidak pede. Oh iya ya Allah, sakit guruku gitu. Itu kalau kita di posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga, yang ketiga kita jadi temannya anak-anak. Jadi teman, mengingatkan, tetapi jadi teman. Biasanya kita kan berkata seperti ini, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu misalnya. Ayolah, digarap sing apik PR tugasnya. Kau kan bestie kalau Bu Guru, misalnya seperti itu. Kamu kan temannya Bu Guru, ya toh? Nah, kita kan kompak, kita kan teman, misalnya seperti itu. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Akibatnya apa? Anak itu lemah, tidak mandiri, serta bergantung kepada kita. Apa-apa jadi manja. Nah, tidak mandiri. Anak-anak menjadi manja dengan kita. Karena kita dianggap teman, ya, kita dianggap teman. Sebetulnya baik atau tidak? Tidak baik. Kelihatannya sih baik ya, jadi temannya anak-anak, sahabatnya anak-anak. Tapi nanti dia manja dengan kita, ya, manja. Jadi kita itu harus, ya, memposisikan kita dengan benar. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kita memantau anak-anak. Ya, kalau anak berbuat kesalahan, ayo apa peraturannya? Iya. Nah, oleh karena itu kita belajar bersama-sama belajar, ya. Iya, sebetulnya yang tidak boleh mana, yang boleh mana itu kita pelajari sekarang. Saya juga belajar, ya. Ini sebagai pemantau, anak-anak bersalah, ayo. Sebetulnya dia peraturannya, ayo. Kesepakatannya pilih. Nah itu kita sebagai pemantau, kita mengingatkan anak selalu. Akibatnya apa? Meningkatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Anak-anak jadi pikirannya itu nanti kalau saya ini peraturannya ini saya dapat sanksi. Kalau saya tidak nyapu tidak apa nanti saya dihukum. Nah itu akibatnya. Kalau kita pemantau. Nah posisi paling benar adalah kita menjadi manajer. Kita menjadi manajer. Nah dengan menjadi manajer itu kita bisa membuat anak merasa nyaman, terbuka dengan kita. Anak terbuka dengan kita, bercerita dengan kita, lalu kita akan memberikan solusi atas setiap masalah yang ada. Nah, dengan begitu anak-anak itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Anak-anak akan belajar. Dengan kita jadi manajer, ya, kita menerapkan nanti yang namanya segitiga restitusi, maka kita bisa mengatur mereka, memanage perasaan dan dirinya. Jadi mereka bisa sadar kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya. Ya, lanjut Bu. Nah, posisi kontrol yang sebaiknya dilakukan guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer. Nah, dengan bagaimana caranya menjadi manajer? Kita punya 3 trik, punya 3 cara. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, maka 3 hal inilah yang kita lakukan. Yang pertama kita panggil anaknya, ya, kita panggil, misalnya di kelas itu Aglo, ya, Aglo dipanggil misalnya. Kita
menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Nah, caranya kita bertanya kepada anak tersebut. Jangan kita menyalahkan, tapi kita tanya. Tanyanya misalnya, setiap orang pasti punya kesalahan, tidak apa-apa. Setiap orang pasti punya kesalahan. Ya, ditanya baik-baik. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa tidak melakukan itu, misalnya. Misalnya anak tidak mengerjakan PR. Kamu pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Nanti anak cerita, iya bu, saya tadi malam ketiduran. Saya tidak sempat bu, saya diajak ibu pergi, misalnya. Kita menanyakan, memvalidasi. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu melanggar nilai-nilai apa? Oh, tanggung jawab bu. Iya, berarti kamu kurang bertanggung jawab ya. Nah, terus apa yang harus kamu lakukan? Misalnya, oh iya bu, saya akan memperbaiki hal tersebut. Saya akan mencoba belajar. Nanti anak itu akan sadar sendiri. Jadi kita menerapkan ini namanya ya, segitiga restitusi. Apa yang pertama tadi bu? Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan yang seperti kita kelas itu loh bu, keyakinan kelas. Nah berikutnya menstabilkan identitas. Nah ini keterangannya yang tadi ya, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kita tanya dulu anaknya. Lanjut bu. Nah ini contohnya kata-kata yang bisa kita lakukan, kita berikan ke anak. Berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya ada anak yang berantem ya, kita bisa tanyakan, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Biasanya kan, ya coba marahin, gitu kan? Biasanya kita. Nah jangan. Mulai sekarang kita belajar. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah apa? Yuk kita selesaikan. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu akan bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Kan kadang-kadang ada yang anak ya, aku udah elak ya, aku jebule jadi cowok ya, aku cangkaka ya. Nah anak menghakimi diri sendiri. Nah kita bisa mengatakan, kamu jangan menghakimi dirimu sendiri. Kalau kamu seperti itu nanti kamu jadi anak yang tidak baik. Berikutnya bu. Kemudian validasi. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pemikirannya menjadi proaktif serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak. Kita akui kebutuhan anak itu apa. Caranya, kalimatnya bu yang bisa kita berikan ke anak. Kita tanya ke anak tadi ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa kowe mau kok kamu? Kenapa kowe mau kok tukaran? Kenapa kok kamu tadi kok waktu pelajari kok malah keluar kelas? Nah tanya dulu. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan lagi sikap yang baru misalnya. Ataukah mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya, kan keluar anak tadi dari kelas. Kamu mau nggak ada cara lain selain kamu tadi bolos? Nah, misalnya guru memberikan option atau pilihan. Berikutnya bu. Menanyakan keyakinan kelas. Nah ini, menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Intinya menyadarkan. Nah, menyadarkan anak supaya dia tahu bahwa yang dilakukan itu keliru. Nah, caranya bagaimana kalimatnya, Bu? Kalimatnya adalah misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas ini? Kamu tadi melanggar keyakinan kelas apa? Misalnya,
nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih menurutmu? Nah, misalnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi kita menyadarkan anak. Bisa menyadarkan anak. Nah, sudah Bu? Nah, selesai. Nah, kita sudah selesai. Nah, kira-kira tentang pemaparan saya tadi, ada kan pertanyaan? Atau ada yang mau ditanyakan? Iya, monggo silakan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih juga untuk penjelasan dari Ibu. Di sini saya akan bertanya yaitu tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara untuk membuat keyakinan yang sudah kita sepakati itu menjadi terlaksana sesuai dengan yang telah disepakati? Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana membuat keyakinan yang sudah kita buat itu terlaksana. Biasanya di kelas, setelah kita membuat keyakinan kelas itu pasti tetap ada anak yang melanggar, gitu. Nah, caranya bagaimana supaya tetap melaksanakan? Kita ingatkan kembali Bu. Ayo, kita kemarin kan sudah membuat keyakinan toh. Coba keyakinan apa yang kamu langgar? Misalnya, oh iya Bu, tanggung jawab. Saya tidak melakukan tanggung jawab saya. Nah, yuk kita perbaiki. Berarti kan tindakan kamu tidak betul. Seperti itu Bu. Misalnya. Jadi kita ingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kan kemarin kita sudah sepakati, Bu Guru dan kamu sudah menyepakati, harus kita laksanakan. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kita ingatkan. Ada lagi yang bertanya? Mau jadi Bu? Pakai mic Bu? Saya mau bertanya, kita sebagai manajer, bagaimana cara kita bisa memposisikan diri sebagai manajer untuk kelas yang berbeda? Ya, kebetulan kan Bu Siti ini kan guru agama ya. Guru agama kan tidak pegang kelas, mengajarnya roto dari kelas 1 sampai kelas 6. Maka Bu Siti menanyakan bagaimana jika menjadi guru mapel tetapi harus menjadi manajer untuk anak-anak jika pada saat pembelajarannya ada kasus. Gitu ya Bu ya. Caranya sama Bu. Kita lakukan pakai 3 strategi tadi, yaitu segitiga restitusi. Jadi setiap guru itu berhak punya hak yang sama dengan wali kelas. Jadi ketika ada anak dalam pelajarannya tadi melakukan kesalahan, maka kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Pertama kita stabilkan, kita validasi, terus kita tanyakan keyakinan di kelasnya masing-masing. Misalnya saat di kelas 1 keyakinannya apa, yaitu ditanyakan. Di kelas 4 apa keyakinannya, juga ditanyakan. Saat di kelas 6 keyakinannya apa, itu juga ditanyakan. Itu ya Bu. Jadi dengan 3 cara, yaitu segitiga restitusi. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup? Oh ada lagi, jadi Bu. Tentang pembuatan kesepakatan kelas, yang saya tanyakan, bolehkah menggunakan kalimat yang negatif? Nah, dalam membuat keyakinan kelas, bolehkah menggunakan kalimat negatif? Kalimat negatif itu contohnya tidak boleh gaduh di kelas, atau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Kalimat-kalimat negatif itu ya biasanya anak-anak yang diingat itu misalnya tadi ya, tidak boleh gaduh. Yang diingat itu gaduhnya, tidak bolehnya tidak diingat. Sehingga anak-anak sudah dibuat keyakinan seperti itu, tidak boleh gaduh di kelas, anak-anak tetap gaduh. Karena yang diingat gaduh. Nah, itu kalimatnya. Jadi kita harus ubah kalimat yang negatif tadi, tidak gaduh di kelas. Kita ubah jadi kalimat positif. Kalimat positifnya bagaimana? Tertib di kelas. Nah, jadi anak ingat, oh iya saya harus tertib di kelas ya. Nah, tapi kalau tidak gaduh di kelas yang diingat gaduh. Lagi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang diingat
membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak seenaknya sendiri kalau buang sampah sembarangan. Kita ubah jadi kalimat positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab, misalnya bertanggung jawab, buang sampah pada tempat-tempatnya, disiplin, rukun dengan teman, jujur, menghargai guru, menghargai orang lain, menghargai teman. Nah, itu kalimat-kalimat positif yang harus kita buat menjadi keyakinan. Ya, ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya untuk destinasi kali ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hal-hal yang tadinya kita belum tahu, oh iya ya ternyata tadi keliru ya, oh iya ya ternyata selama ini saya keliru ya, ternyata selama ini saya kurang benar, itu bisa kita pelajari, bisa kita perbaiki. Ya, terima kasih atas perhatian dari semua. Akhir kata dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu begitu. Terima kasih ada pengambilan kami atas menjadi tentang budaya positif, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang telah menghadiri acara pada siang hari ini. Semoga acara ini membawa manfaat. Yang tadi saya buka dengan puisi, sekarang juga akan saya tutup dengan puisi. Tapi sebelumnya kita akan membacakan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Putri pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Usai sudah acara hari ini, semoga bermanfaat dan berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.